Makanya belajarnya beda. Belajarnya beda. Berarti karena orangnya beda, belajarnya beda, kita pun para ulama ini harus introspeksi diri juga. Maka dipesankan oleh tokoh pendidikan, ajarkanlah kepada anakmu sesuai dengan masanya, karena dia hidup bukan di masamu. Saya punya anak 3, laki-laki 3, 1 perempuan. Saya ajari dia pakai amma, metode ya, alif dati alif bawah, PNU AIU. 1 minggu AIU, 2 minggu masih AIU. Dia marah. Kapan saya Quran? Katanya. Kapan saya Quran katanya? Lama kali AIU AIU. Akhirnya saya ambil pakai metode Iqra. Itu berjilid-jilid. Kapan saya Quran ini? Akhirnya saya pakailah metode Al-Hira. 24 jam bisa membaca Quran. Hanya 3 minggu dia sudah bisa membaca Al-Quran. Artinya harus kita sesuaikan dengan masanya. Kalau mungkin dulu biar lambat asal selamat, kalau sekarang cepat tepat, kan begitu. Harus kita lihat ini. Maka harus ada perubahan. Kita lihat, saya tengok semangat ke anak-anak ini sudah semangat juang. Jalan watonnya. Kita harus semangat kan. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air bukti mana? Belatan. Berarti kita nggak paham kan begitu kira-kira. Harus semangat, kita harus paham, harus mengerti, kan itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, tentang masalah harus membangun negeri dengan ilmu. Saya ungkap Dr. Daud Rosyid LCMA Margalubis ini. Dia tokoh hadis, kalau saya ulama hadis, kuliah di Al-Azhar S1 S2, kemudian dia kuliah di Jami'ah Al-Qahirah Universitas Kairo S3, dan sekarang imam besar di masjid di Inggris sekarang. Saya pernah ikut sama dia belajar. Apa katanya? Sepintar apapun orang itu tentang agama, sehebat apapun dia membaca buku tentang agama, saya tidak akan mengakuinya sebagai ulama kalau dia tidak bisa membaca kitab kuning. Itu ungkapan dia. Kita harus bisa kitab kuning, Qiraatul Kutub, luar biasa. Bagaimana kita mengambil kesimpulan dari firman Allah? Bagaimana kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, kalau kita tidak paham bahasa Arab, yang paham hanya terjemahan? Kan beda terjemahan dengan bahasa Arab. Dan Mandailing Natal diakui imla secara nasional. Pertama imla Jawa, kedua imla Al-Mandili, tapi ini sudah hilang. Diakui itu imla Al-Mandili. Kita katakan orang mana ini? Indonesia, ahlan wa sahlan Indonesia. Al-Mandili, ahlan wa sahlan ya Habib, langsung. Kenapa? Karena orang-orang Mandailing ini dulu luar biasa jadi ulama di sana. Dan itu dari Kabupaten Mandailing Natal kita ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bin Sobir. Luar biasa, tahun 1800-an sudah menjadi ulama besar di luar negeri. Itu harus. Kenapa bisa? Mereka paham ilmu terkait tata bahasa, harus paham tanahum, harus paham sorok, harus paham kita bayan, mantik balaghah. Ini kunci. Sebanyak apapun kita baca tafsir, kalau tak ada ilmu bahasa, itu sering salah mengambil keputusan. Maka anak-anakku, belajarilah ilmu itu. Karena banyak sekarang tukang dakwah, mohon maaf, banyak sekarang tukang ceramah, itu diakui oleh Rasulullah. Muncul al-khutbah yang bisa bicara, tapi sedikit yang menguasai bahasa Arab sebagai sumber agama. Coba kita dengarkan kadang kalau khutbah dia, bahasa Arabnya jangan lurus. Sementara itu menjadi rukun. Dalam madhab Syafi'i tidak sah khutbah kecuali bahasa Arab. Dan makanya ada rukun khutbah. Ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat taqwa, ada membaca ayat. Kemudian doa di khutbah kedua. Kalau ini tidak bagus, kalau menurut madhab Syafi'i tak sah khutbahnya itu. Coba kita baca. Makanya belajar bahasa Arab ini harus. Dan bahasa Arab sudah menjadi bahasa ke-6 dunia. Ulang koma biar be. Maka nang bisa dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Pala dong sama menarimuah di sigari jadi testing bahasa Arab
Bilang bahasa Inggris saja testing nanti. Kan bahasa Inggris saja testing, bahasa Inggris. Makanya pernah saya kemarin mengikuti sertifikasi tahun 2013. Nilai saya 9 tapi lulus. Kenapa tak lulus? Mungkin gurunya marah sama saya. Karena mungkin gurunya marah sama saya. Pada saat itu ada pertanyaan dia, saya jawabnya lain. Kenapa ini berubah? Kenapa harus kita rubah kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013? Karena saya kan dari KBK pun semua, saya anggap itu sesuatu yang bagus. Pada saat itu saya jawab, karena ada duitnya Pak. Aku bilang, kan marah dia sama aku. Karena itu aja alasannya. Kalau nggak ada duitnya mana dibuat? Kan begitulah kira-kira. Karena capek saya berpikir alasan-alasan undang-undangnya. Akhirnya saya nggak lulus, mengulang, tapi nilainya 9. Makanya kita, kalaupun sakit hati, adillah. Kalau sakit hati, adillah. Jangan zolimi orang lain. Kan walaupun kita sakit hati. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kita benci, haknya kita ambil, tak boleh. Ini yang pertama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Yang kedua, santri berakhlak memberi contoh. Ini yang kedua, santri berakhlak memberi contoh. Sepintar apapun kita, kalau akhlaknya tak ada, nihil. Al-adabu waman la adaba lahu waman la adaba lahu. Anda mendokon nanti. Fahuwa ibu tomu me kan aku terjemahkan be. Napa tu asal maman jomputi ni do palaro mangan ko ni jomputi ba na me. Ay kira-kira anda terdokon na gorang nai. Na so mangarti marsyadar bahasa Arab. Ini aja bahwa kirdun so mangarti belajar bahasa Arab. Jadi akhlak paling penting. Nomor 1, analisa saya boleh nanti salah. Ini mohon maaf saya duluan. Kita harus menyesuaikan posisi kita dengan penampilan. Jangan pula kita pakai sorban begini, kemudian pakai jas, pakai kain, kemudian naik kereta, kanal potnya racing. Mohon maaf, itu santri kurang ajar itu saya sampaikan. Tak paham dia adab berjalan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, wa qasida fi masyika waghdud. Jaga jalanmu, jaga pakaianmu, kan begitu kira-kira. Ini perlu penampilan ini. Anak-anak santri harus punya penampilan. Dan dari dulu sampai saat ini masih yakin masyarakat sama santri, walaupun saya kadang kurang yakin sedikit. Saya kurang yakin sedikit karena saya juga mengajar di pesantren. Kenapa saya sampaikan yakin masyarakat sama kita? Kalau ada yang meninggal, siapa yang diundang? Santri. Sekarang karena saya kurang yakin, kadang-kala mau masuk ke mobil saya panggil itu sholat subuh tadi. Kalau mau sholat subuh keluar, nggak dikabulkan Allah doamu, keluar kau bilang. Bagaimana kita mau mendoakan orang kita tidak diterima Allah doanya? Allahumma gfir laha, katanya. Allahumma gfir lahu. Tidak saya terima, kata Allah. Ngapain dia diundang-undang? Udah dikasih amplop diundang, nggak ada gunanya kan? Saya sampaikan sama anak-anak itu. Kalau sholat kita tak terjaga, tak dikabulkan Allah doa kita. Makanya pertanyaan saya itu, sholat subuh, mamang sholat masuk ho, keke. Kalau mana itu? Ada gunanya yo bani, main pamangan, main epeng mangan makbul doanya uangku deh. Kan menyusah deh. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat, ini masih yakin masyarakat sama kita santri, dimanapun ada yang meninggal, kita yang diundang, tolonglah sholatkan. Kenapa? Karena anak santri itu alim-alim, kan begitulah. Makanya harus kita jaga akhlak itu, penampilan. Jalan kita di jalan raya ada adabnya itu. Jangan kau halangi mobil-mobil itu. Dihalangi pula. Orang yang berjalan mobil itu bukan jalan kaki, jalan mobil itu. Kalau jalan kaki pinggir. Ini kadang lewat orang kan kena tabrak, masalah lagi kan begitu. Apalagi kita lihat di undang-undang LLAJ itu kan ada aturan-aturan jalan di jalan raya. Kasihan kita kadang-kala ada sampai berita sama saya sampai meninggal yang mau dibawa ke rumah sakit karena jalan terhalang. Itu berdosa itu. Siapa yang tanggung jawab? Yang punya lah kan.
Siapa lagi yang tanggung jawab dosa itu? Membunuh orang gara-gara jalan ini tidak bisa dilewati, sementara ambulan datang sehingga meninggal yang dibawa mau ke rumah sakit. Itu membunuh secara sengaja itu. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang secara sengaja masuk neraka jahannam, itu kata Allah. Hati-hati dengan penggunaan jalan kalau untuk kepentingan pribadi. Kepentingan umum pun ada aturan, cari alihkan jalan. Kan begitu kira-kira ada aturan. Kita kadang-kala karena kita berserban, kita mengadakan apa namanya itu, maramalan. Lambat ya dalan na maramalan loh. Maramalan kan na sunnah deh. Alagit kelewat itu dulu. Ngan ala konsumsi. Maka keluar fatwa Majelis Ulama Sumatera Utara itu haram untuk kepentingan pribadi menggunakan jalan umum kecuali 3 syaratnya. Ada jalan alternatif. Kemudian kepentingan untuk umat, bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berwajib di situ menjaga jalannya. On palaor JB ini yang bangi pun adalah di sudah. Yang bangi pun adalah di bini sonon go. Onjong ceramah di tasbih walima ima parjalo singgung, mangamuk nang punanay. Asundang kau ninggo. Nang cia asundang kau ninggo. Tengah dong Ustaz alaman namin ya. O sudun kedung serbaguna bangin godang iba ini. Sino tong gadan ni ba? Sui alaman ni bini sudah ngabis lewat. Olo mana memboto dalan, anggolak padang naroi, dengan maripas yang mengkojar nama meninggal, indah dong usai rambu-rambuna, pala rap tutongi, mang itondong tong sega motor onadak-nak usai lebih. Bapak Ibu hadirin, makanya akhlak ini harus kita jaga. Yang paling banyak saya lihat akhlak berjalan inilah di jalan raya. Ada kadang bangga di atas mobil saya tengok, udah pakai serban di atas mobil lagi marpiul-piul. Usapai usia nampunah motor, bapak abang nih, wasin daralak mana itu motor moniku, ngadong sigaret nantong ustadnya, rupa anggo ben sigaret tong kotim bokok din kali naik, mingpa yon bang betul, anggo ben si luk man negor nih, ben mar 2 bungkus nako kan ini mana itu sion, aso bisa menghidup gratis nih, nah jamaah dari rahmatin Allah, jadi akhlak itu penting, akhlak kita berpakaian sesuaikanlah. Maka saya pesankan juga lah akhlak kita kalau di sini berkain lah itu kan. Alhamdulillah saya tengok-tengok tadi lebih bagus-bagus kita lihat ASN cara memakai kainnya. Bisa lah mungkin dinobatkan santri pak ini. Kasih pesantren saya tanya, tapi bisa nanti dikeluarkan siapa ASN yang pakai kain itu sudah diakui santri 1 hari kan gitu lagi. Jadi perlu penampilan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau pakai kain, pakai celana di dalam, celana panjang. Itu saya sampaikan di mana-mana itu. Karena orang Arab kalau saya pakai kain kan saya di Mesir, saya ke masjid pakai kain. Assalamualaikum waalaikumsalam. Indonesia, ayo aib ya akhi, aib ya akhi, ulang pakaian ya. Wah diam-diam ulang adon nih gue. Aib di sini kalau tidur dipakai ya. Usingkat sono obit kumar sarur panjang. Oh bagus, yang bagi ngamar sarau di kepala marabi. Makanya anak-anak santri itu kalau pakai kain pakai celana lah, apalagi menggantung kau sih. Oh luar biasa itu. Yang perempuan pun kalau pakai rok itu harus pakai celana panjang itu. Pernah saya baca hadis Rasulullah, rahimallahul mutasarwilan. Allah memberikan kasih sayang, rahmat kepada perempuan-perempuan yang memakai celana panjang. Saya bingung, ini ganti juga ini ke celana panjang atau bagaimana? Kira-kira begitulah. Saya baca hadisnya terus, kemudian nampaklah asbabul lurud. Kenapa Rasulullah mengatakan hadis itu? Ternyata ada seorang anak gadis menunggangi himar atau keledai. Kemudian dia ke kebun. Bo tarsoltu keledayon bo. Madabu bujing-bujingon. Ini sonon-sonon mar kareta, ijoloni Nabi. Merdaster madabungon kareta bujing-bujing. Kira-kira bagaimana itu bayangan kita? Ternyata ditengok oleh Rasulullah, dia memakai celana panjang di dalam. Apa kata Rasulullah? Rahimallahul mutasarwilat. Allah kasihi perempuan-perempuan yang memakai kain atau memakai rok atau memakai daster yang pakai celana panjang di dalam. Itu adab berpakaian itu kan kira-kira. Jadi ini perlu adab ngomong, ahsin kalamak kata Rasulullah, bagus tutur kata kita kepada siapapun. Yang terakhir ketiga, karena mau masuk zuhur kita. Yang ketiga yang terakhir, santri dengan ukhuwah membangun negeri.
dengan ukhuwah membangun negeri. 26.000 kita semua. Kita ini adalah santri. Berarti kalau santri saling memberi nasihatlah, saling mengingatkan. Jangan ada yang mengatakan dia lebih hebat daripada yang lain. Ini yang sering kita lihat. Bahkan tidak hanya sekarang santri, pengajian umat-umat pesan dari mamar tanding. Widada, kau mengaji, asin dadut ETIB niku, malain pengajian na ini. Adong kau mengaji tu sada kampung rupana marbeda pengajian naik. Sada goranda wirid yasin kaum tu tobang-tobang. Sada wirid yasin posok na posok. Ada maksud noning mapecah kami nih. Jadi kita perlu kebersamaan bangun. Kita sebagai santri bersamalah di mana-mana pun. Hanya inilah kekuatan kita umat Islam. Kita harus bersama. Tidak perlu mengedepan-depankan kita daripada yang lain. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak kita mengaku lebih baik daripada orang lain. Yang menentukan baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuzakki anfusakum innallaha yuzakki man yasha. Jangan kalian menganggap diri kalian lebih hebat daripada orang lain, karena Allah lah yang mensucikan hati. Hilangkan ghibah, hilangkan upat adur mencaci-caci, silahkan dihilangkan. Alhamdulillah keluar kita naron honon menghapus mesude dosa nita. Hadis sahih deh. Hapus sudah dosa nita. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Wa haffat alaihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, pengumuman Allah di langit. Ini saatnya, ini waktunya masyarakat Mandailing Natal mengadakan pengajian. Maka aku suka sama mereka, kata Allah. Kalau begitu saya perintahkan seluruh malaikat harus suka kepada mereka. Apa kata malaikat? Qad ahbabnahum ya Rabb, kami sudah cinta kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Apa buktinya? Kata Allah, Allahumma inna nastaghfiruka li fulan bin fulan li fulanah binti fulan. Kami meminta kepadamu ya Allah, ampuni dosa sianu bin sianu, dosa sian binti sianu.